Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zabi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 12 yang berjudul Ekonomi Terbuka Revisi PET, Model Mundell Fleming, dan Sistem Nilai Tukar. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan sebuah kutipan dari Robert Mundell, sang pencetus model ini, yang disampaikan pada tahun 1963, yaitu dunia masih merupakan ekonomi tertutup, tetapi kawasan dan negara semakin terbuka. Iklim ekonomi internasional telah berubah ke arah integrasi keuangan dan dalam hal ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan ekonomi. Robert Mundell tahun 1963. Kutipan ini sangat relevan bahkan hingga hari ini. Globalisasi keuangan membuat tidak ada satu negara pun yang bisa benar-benar terisolasi dari dinamika ekonomi dunia. Mengapa ekonomi terbuka penting? Dalam bab-bab sebelumnya kita sudah mempelajari model ISLM untuk ekonomi tertutup. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh. Ada 3 alasan utama mengapa kita perlu memperluas analisis ke ekonomi terbuka. Pertama, dalam menentukan kebijakan moneter dan fiskal. Pembuat kebijakan tidak bisa hanya melihat kondisi dalam negeri saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dunia. Kedua, arus barang dan jasa dan modal internasional dapat mempengaruhi perekonomian secara sangat signifikan. Dan yang ketiga, bab ini memperluas analisis permintaan agregat dengan memasukkan perdagangan internasional dan keuangan. Inti konsep model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming adalah ekstensi dari model ISLM yang sudah kita pelajari pada bab 10 dan bab 11. Bedanya model ini menambahkan 3 pasar sekaligus, pasar barang melalui kurva IS, pasar uang melalui kurva LM, dan yang baru sektor luar negeri yaitu neraca pembayaran dan nilai tukar. Ada 2 asumsi utama yang perlu diingat. Pertama, kita menganalisis ekonomi terbuka kecil, artinya negara tersebut dianggap terbuka kecil untuk mempengaruhi suku bunga dunia. Suku bunga domestik akan selalu sama dengan suku bunga dunia. Kedua, terjadi mobilitas modal sempurna, di mana modal dapat bergerak bebas tanpa hambatan ke seluruh penjuru dunia. 2. Sistem nilai tukar. Hal penting yang lain yang perlu kita pahami sejak awal adalah bahwa model ini menganalisis 2 sistem nilai tukar yang berbeda. Sistem pertama adalah nilai tukar mengambang atau floating, di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak sesuai dengan kekuatan pasar. Sistem kedua adalah nilai tukar tetap atau fixed, di mana bank sentral berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu dengan cara intervensi di pasar valuta asing. Pertanyaan yang akan selalu kita jawab pada bab ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan fiskal dan moneter berbeda di bawah kedua sistem nilai tukar ini. Baik, sekarang kita mulai membangun model Mundell-Fleming secara lebih teknis. Model ini dibangun dari komponen yang sudah kita kenal sebelumnya, namun disusun ulang untuk menjawab pertanyaan baru dalam konteks ekonomi terbuka. Titik awal kita adalah asumsi ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Dalam hal ini suku bunga domestik R selalu sama dengan suku bunga dunia R bintang. Mengapa demikian? Bayangkan jika suku bunga domestik naik di atas suku bunga dunia, para investor dari seluruh dunia akan segera mengalirkan modal mereka ke negara ini untuk memanfaatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Aliran masuk modal ini akan menekan suku bunga kembali turun ke tingkat dunia. Sebaliknya, jika suku bunga turun di bawah R bintang, modal akan mengalir keluar, mendorong suku bunga naik kembali. Jadi mobilitas modal sempurna menjaga R selalu sama dengan R bintang. Persamaan pasar barang dan kurva IS. Keseimbangan di pasar barang dalam model Mundell-Fleming dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T ditambah I dalam kurung R bintang ditambah G ditambah NX dalam kurung E. Di sini, Y adalah pendapatan atau output agregat. C adalah konsumsi yang bergantung pada pendapatan disposable Y dikurangi pajak yaitu T.
Dan I adalah investasi yang bergantung pada suku bunga dunia R bintang, bukan suku bunga domestik. G adalah belanja pemerintah dan NX adalah ekspor neto yang bergantung pada nilai tukar E. Karena suku bunga sudah terpatok pada R bintang, satu-satunya variabel yang bisa menyesuaikan keseimbangan pasar barang adalah nilai tukar E. Inilah yang melahirkan kurva IS bintang. Memahami slope kurva IS. Kurva IS menunjukkan kombinasi nilai tukar E dan pendapatan Y yang membuat pasar barang berada pada keseimbangan. Kurva ini berslope negatif, artinya menurun dari kiri ke kanan. Logikanya jika pendapatan Y meningkat, permintaan barang dan jasa naik. Agar barang tetap seimbang, ekspor neto harus turun atau pengeluaran atas barang impor harus naik. Penyesuaian ini terjadi melalui nilai tukar. Pendapatan yang lebih tinggi memerlukan apresiasi nilai tukar, yaitu E yang lebih tinggi. Agar ekspor neto turun, karena itu kurva IS bintang berslope negatif. Semakin tinggi nilai tukar, semakin rendah pendapatan keseimbangan. Derivasi kurva IS dari jadwal net ekspor. Sekarang mari kita lihat bagaimana kurva IS bintang diturunkan secara grafis melalui 3 panel diagram pada gambar 2.1. Pada gambar 12.1. Panel pertama yaitu panel A menunjukkan jadwal net ekspor atau kurva NX. Ketika nilai tukar dari E1 ke E2, barang domestik menjadi relatif lebih mahal dibanding barang asing. Akibatnya ekspor bersih turun dari NX E1 ke NX E2. Jadi kurva jadwal net ekspor berslope negatif. Panel B adalah salib Keynes yang sudah kita kenal. Penurunan net ekspor dari NX E1 ke NX E2 menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah. Dalam salib Keynes, pergeseran ke bawah ini menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Proses ini terjadi melalui efek multiplier Keynes. Kurva IS sebagai rangkuman. Akhirnya, panel C merangkum hubungan keseluruhan dalam bentuk kurva IS bintang. Ketika nilai tukar naik dari E1 ke E2, pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Kurva IS bintang ini menangkap seluruh rantai sebab akibat kenaikan nilai tukar, penurunan ekspor, pergeseran jadwal pengeluaran ke bawah, dan akhirnya penurunan pendapatan. Inti, kenaikan nilai tukar menyebabkan ekspor turun, menyebabkan pengeluaran yang direncanakan turun, kemudian pendapatan turun. Hubungan inilah yang digambarkan oleh kurva IS yang menurun. Setelah memahami pasar barang dan kurva IS bintang, sekarang kita beralih ke pasar uang. Di sini model Mundell-Fleming menggunakan persamaan yang sudah familiar, yaitu M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran saldo uang real M per P sama dengan permintaan uang real L yang bergantung pada suku bunga R dan pendapatan Y. Dari LM ke LM bintang. Karena kita menambahkan asumsi bahwa R sama dengan R bintang, persamaan pasar uang menjadi M per P sama dengan L dalam kurung R bintang, Y. Persamaan ini kita sebut LM bintang. Perhatikan sesuatu yang sangat menarik di sini. Nilai tukar E tidak muncul dalam persamaan LM bintang sama sekali. Artinya, dengan tingkat suku bunga dunia R bintang yang sudah tetap, penawaran uang dan permintaan uang hanya menentukan satu hal, yaitu tingkat pendapatan Y terlepas dari berapapun nilai tukarnya. Kurva LM bintang yang vertikal. Secara grafis ini berarti kurva LM bintang digambarkan secara garis vertikal pada nilai pendapatan tertentu. Berbeda dengan kurva LM standar yang berslope negatif, kurva LM bintang bersifat vertikal karena nilai tukar tidak dipengaruhi keseimbangan pasar uang. Dengan demikian, model Mundell-Fleming lengkap terdiri dari dua persamaan, persamaan IS bintang untuk keseimbangan pasar barang dan persamaan LM bintang untuk keseimbangan pasar uang. Dua variabel endogen yang ditentukan oleh model ini adalah pendapatan Y dan nilai tukar E. Keseimbangan ekonomi terjadi tepat di titik perpotongan kedua kurva ini.
Di titik tersebut baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Titik ini memberikan kita dua informasi sekaligus. Nilai tukar keseimbangan E bintang dan tingkat pendapatan keseimbangan Y bintang. Dengan diagram ini kita kini dapat menggunakan model Mundell-Fleming untuk menganalisis bagaimana berbagai kebijakan ekonomi mempengaruhi perekonomian terbuka. Mari kita mulai analisis tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu menganalisis dampak kebijakan ekonomi. Kita mulai dengan sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar dibiarkan bergerak bebas mengikuti kekuatan pasar. Ada 3 jenis kebijakan yang akan kita analisis, yaitu fiskal, moneter, dan perdagangan. Kita mulai dengan kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, misalkan pemerintah meningkatkan pengeluaran G atau menurunkan pajak T. Ini adalah kebijakan fiskal ekspansif dalam model ISLM ekonomi tertutup. Kita tahu kebijakan ini meningkatkan pendapatan. Bagaimana hasilnya dalam ekonomi terbuka kecil dan nilai tukar yang mengambang? Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sehingga kurva IS bintang bergeser ke kanan. Dengan diagram gambar 12.4, pergeseran IS bintang ke kanan seharusnya menaikkan pendapatan. Namun karena kurva LM bintang vertikal, pendapatan tidak berubah. Mekanisme pengusiran ekspor neto. Inilah yang terjadi secara mekanis ketika kebijakan fiskal mendorong pendapatan naik, permintaan uang meningkat. Di ekonomi tertutup ini mendorong suku bunga naik, tetapi di ekonomi terbuka kecil, suku bunga tidak bisa naik di atas R bintang karena modal langsung mengalir ke luar negeri. Aliran masuk modal ini meningkatkan permintaan atas mata uang domestik, sehingga nilai tukar terapresiasi, yaitu nilai E naik. Apresiasi mata uang membuat barang domestik lebih mahal secara relatif, sehingga ekspor turun dan impor naik. Net ekspor berkurang dan pengeluaran net ekspor itu persis mengimbangi kenaikan pengeluaran pemerintah. Hasil akhirnya kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan nilai tukar apresiasi E naik, menyebabkan net ekspor turun, yang kemudian menyebabkan pendapatan tidak berubah. Ini disebut crowding out ekspor neto. Sekarang giliran kebijakan moneter, misalkan Bank Sentral meningkatkan penawaran uang M, karena tingkat harga P diasumsikan tetap dalam jangka pendek. Ini berarti saldo uang real M per P meningkat. Peningkatan saldo uang real menggeser kurva LM bintang ke kanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.5, berbeda dengan kebijakan fiskal tadi. Kali ini ada pergeseran pada kurva yang menentukan pendapatan. Mekanisme transmisinya berbeda dengan ekonomi tertutup. Di ekonomi tertutup, ekspansi moneter bekerja melalui penurunan suku bunga yang mendorong investasi, sedangkan di ekonomi terbuka kecil, suku bunga tidak bisa turun karena terpatok pada R bintang. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pertama, peningkatan penawaran uang meningkatkan saldo uang real. Kedua, pada suku bunga dunia yang tetap, ini meningkatkan permintaan agregat di pasar uang, sehingga kurva LM bintang bergeser ke kanan. Ketiga, keseimbangan baru terjadi pada pendapatan yang lebih tinggi tetapi nilai tukar yang lebih rendah. Artinya mata uang domestik terdepresiasi. Keempat, depresiasi mata uang membuat barang domestik lebih murah secara relatif, mendorong kenaikan ekspor dan akhirnya meningkatkan pendapatan. Intinya, ekspansi moneter menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan, kemudian menyebabkan nilai tukar turun atau terdepresiasi yang menyebabkan net ekspor naik, sehingga pendapatan juga ikut naik. Saluran transmisi moneter bekerja melalui nilai tukar dalam perdagangan internasional, bukan melalui suku bunga domestik. Kebijakan ketiga yang kita analisis adalah kebijakan perdagangan. Misalnya penerapan tarif impor dan kota impor. Tujuan yang sering diklaim dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki neraca perdagangan. Ketika impor dibatasi, net ekspor meningkat, sehingga kurva jadwal ekspor neto NX bergeser ke kanan. Pergeseran ini kemudian menggeser kurva IS bintang ke kanan. Hasilnya mirip dengan kebijakan fiskal ekspansif. Hasilnya sangat mengejutkan dan penting untuk dipahami. Pembatasan perdagangan menaikkan nilai tukar, tetapi tidak mengubah pendapatan. Mengapa?
Karena kurva LM bintang vertikal, penempatan tidak bisa berubah. Yang terjadi adalah pergeseran IS bintang ke kanan mendorong nilai tukar apresiasi. Apresiasi nilai tukar kemudian mengurangi net ekspor kembali ke tingkat semula, persis mengimbangi kenaikan awal dari kebijakan pembatasan impor. Kesimpulan penting, dalam ekonomi terbuka kecil dengan nilai tukar mengambang, kebijakan pembatasan perdagangan tidak memperbaiki neraca perdagangan. Peningkatan ekspor akibat tarif atau kota persis dikompensasi oleh apresiasi nilai tukar. Efek keseluruhannya hanya lebih sedikit perdagangan, bukan perbaikan neraca. Kita sekarang beralih ke sistem nilai tukar kedua, yaitu nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini, bank sentral mengumumkan satu nilai tukar tertentu dan berkomitmen untuk mempertahankannya dengan cara membeli atau menjual mata uang domestik di pasar valuta asing. Contoh historis yang terkenal adalah sistem Bretton Woods yang berlaku dari akhir Perang Dunia Kedua hingga awal 1970-an, di mana sebagian besar negara maju termasuk Amerika Serikat beroperasi di bawah sistem nilai tukar tetap. Hal paling kritis yang perlu dipahami, ketika sebuah negara memilih nilai tukar tetap, bank sentral kehilangan kendali atas jumlah uang beredar. Mengapa? Lihat gambar 12.7. Jika nilai tukar keseimbangan alami lebih tinggi dari nilai tukar tetap yang ditetapkan, artinya pasar ingin mendorong nilai tukar naik. Maka arbitrase akan menjual mata uang domestik ke bank sentral dengan harga tetap yang lebih menguntungkan. Ini secara otomatis menambah jumlah uang beredar, menggeser LM bintang ke kanan sampai nilai tukar kembali ke tingkat tetap. Sebaliknya, jika nilai tukar keseimbangan di bawah tingkat tetap, arbitraseur akan membeli mata uang domestik dari bank sentral, mengurangi jumlah uang beredar, menggeser LM bintang ke kiri sampai nilai tukar naik ke tingkat tetap. Konsekuensi, dengan nilai tukar tetap, jumlah uang beredar bukan lagi instrumen kebijakan bebas. Bank sentral harus selalu menyesuaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan nilai tukar yang dijanjikan. Gambar 12.8 menunjukkan dampak ekspansi fiskal di bawah sistem nilai tukar tetap. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, kurva IS bintang bergeser ke kanan. Berbeda dengan kasus nilai tukar mengambang, kali ini hasil yang diperoleh sangat berbeda. Pergeseran IS bintang ke kanan menciptakan tekanan apresiasi pada nilai tukar. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, bank sentral harus melakukan intervensi dengan menjual mata uang domestik dan membeli mata uang asing. Proses ini meningkatkan jumlah uang beredar domestik sehingga kurva LM bintang juga ikut bergeser ke kanan. Hasilnya pendapatan Y meningkat, sementara nilai tukar tetap tidak berubah. Kebijakan fiskal efektif di bawah nilai tukar tetap. Gambar 12.9 menunjukkan sesuatu yang menarik. Ketika bank sentral mencoba mengekspansi jumlah uang beredar, kurva LM bintang bergeser ke kanan. Ini menciptakan tekanan depresiasi pada nilai tukar. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, bank sentral harus segera membeli kembali mata uang domestik dengan cara menjual mata uang asing. Ini secara otomatis mengurangi jumlah uang beredar kembali ke posisi awal. Kurva LM bintang kembali ke posisi semula. Kesimpulannya, kebijakan moneter tidak efektif di bawah sistem nilai tukar tetap. Setiap upaya ekspansi moneter akan segera dibatalkan oleh mekanisme pertahanan nilai tukar tetap itu sendiri. Bank sentral tidak memiliki kemampuan untuk secara independen mengubah nilai jumlah uang yang beredar. Ringkasan perbandingan kebijakan. Mari kita rangkum temuan utama bab ini dalam sebuah tabel perbandingan. Kebijakan yang pertama ada kebijakan fiskal. Untuk nilai tukar mengambang tidak efektif disebut crowding out ekspor. Untuk nilai tukar tetap disebut efektif sehingga pendapatan naik. Pada kebijakan moneter, nilai tukar mengambang efektif
sehingga terdepresiasi yang menyebabkan NX naik atau ekspor naik, dan nilai tukar tetap tidak efektif dibatalkan secara otomatis. Kebijakan perdagangan tidak ubah NX, apresiasi mengimbangi, dan nilai tukar tetap NX naik, pendapatan naik. Baik, kita telah sampai ke penghujung pembahasan bab 2 tentang model Mundell-Fleming dan sistem nilai tukar. Mari kita rangkum pembelajaran pada bab ini. Model Mundell-Fleming adalah perluasan model ISLM untuk ekonomi terbuka kecil. Dengan mobilitas modal sempurna, model ini menghasilkan dua kurva. IS bintang member slope negatif mencerminkan keseimbangan pasar uang, pasar barang, dan LM bintang yang vertikal mencerminkan keseimbangan pasar uang. Pembelajaran terpenting dari bab ini adalah bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sistem nilai tukar yang dipilih. Di bawah nilai tukar mengambang, kebijakan moneter sangat efektif karena bekerja melalui depresiasi nilai tukar yang meningkatkan non-ekspor. Sebaliknya, kebijakan fiskal tidak efektif karena apresiasi nilai tukar mengusir ekspor bersih sebesar pengeluaran yang ditambahkan. Di bawah nilai tukar tetap, situasinya terbalik. Kebijakan fiskal menjadi sangat efektif karena bank sentral secara otomatis mengakomodasi ekspansi fiskal melalui jumlah uang beredar. Sementara kebijakan moneter tidak efektif karena setiap ekspansi moneter langsung dibatalkan oleh mekanisme pertahanan nilai tukar tetap. Tidak ada sistem nilai tukar yang secara universal lebih baik. Pemilihan sistem nilai tukar adalah kebijakan trade-off antara stabilitas nilai tukar di satu sisi dan fleksibilitas kebijakan moneter di sisi lain. Demikianlah pembahasan bab 12 kali ini. Semoga penjelasan ini membantu pemahaman kita tentang modal Mundell-Fleming. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang saya masih kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.